Iya, dari lantai 4 ya. Greens Only 94.9 Greens FM, good news for the family. Senang banget saya ini bisa masih menemani Greens Only semua di kesempatan em, pagi ini. Seperti janji kami akan ada Bapak Denis Firmansyah. Beliau adalah Komisaris Utama PT Aditama Finance ya. Sebenarnya banyak banget, beliau itu pelayanannya banyak banget, tapi satu kehormatan dan sukacita kalau kami bisa menghadirkan beliau yang sibuk banget. Sekarang sedang ada di Sydney. Saya mau sapa dulu, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Em, Pak Denis, apa kabar? Senang banget ini, salam. Eh, Baik Indi, salam kenal juga dan salam sehat selalu. Di sini juga cerah. Wajarnya seperti di Semarang, saya kira sama juga. Iya, Ya, ini terima mumpung kasih. Ya, kadang cerah. Berdoa supaya koneksinya nggak rewel nih, Pak. Karena kita yes, bahas teknologi ya. Semoga Tuhan ya, berkati koneksi yang baik. Oke, yes. senang banget ya. Pak Denis kalau di Indonesia berarti ini di sana jam berapa nih Pak? Di Sydney. Di sini sekitar jam 12.30 ya, 3 jam lebih awal. Mhm. Oh. Baru seminggu, tadinya 4 jam lebih awal. Jadi Mhm. ini sudah ada apa ya, perbedaan 1 jam. Oh, Ya. oke, climate change kali ya, perubahan iklim. Eh, Nggak. saya nggak ngerti apa Mhm. sebabnya, tapi dia selalu ada peraturannya kayak begitu tuh dalam Oh. setahun ada yang 3 jam dan 4 jam Mhm. begitu. Oh, Mm-mm. Ya well, kita ikut aja, kita ikut aja. again thank you buat waktunya Pak Denis sudah apa Thank you namanya Indi. memberkati kita Yes, semua. my pleasure, Dan my pleasure. mm-mm. Ya. Yes, oke. Pak Denis boleh cerita sedikit nih aktivitasnya buat Gensomli semua supaya bisa lebih kenal dengan Pak Denis. Meskipun pasti kalau lihat di apa namanya jejak digitalnya banyak yang sudah kenal Pak Denis karena memang beliau melayani banyak. Tapi ini spesial buat Gensomli yang kita tuh rata-rata based on audio ya Pak ya. Iya. Sudah konvergensi, sudah beberapa sudah menyaksikan dengan apa namanya visual juga, tetapi masih ada yang kayak loyal listener yang mereka mendengarkan by radio dan ini adalah first time kami mempersembahkan kehadiran Pak Denis di sini. Silakan. Baik, saya terima kasih tentu sudah diizinkan bersama-sama Indi dan semua yang mendengarkan Mhm. radio ini, kabar baik ini, dan saya tadi barusan juga menjelaskan kepada Indi saya suka namanya. Karena memang kita perlu kabar baik ya di tengah situasi yang sangat tidak menentu. Nah, Mhm. saya memang bergerak ke full time-nya itu di bidang pembiayaan ya multi Mhm. finance barangkali atau kalau orang biasanya lebih sederhana bilangnya leasing, perusahaan Mhm. leasing Iya. begitu. Dan saya sudah mulai karir saya itu di tahun 83. Mhm. Jadi sudah 42 tahun dengan jabatan yang sangat rendah karena saya tidak punya apa pengalaman sama sekali di saat-saat itu yang mengerti leasing juga sangat jarang ya. Dan kebenaran saya bersyukur kepada Tuhan bahwa yang menerima saya itu pada waktu interview itu seorang bule, Mhm. orang Irlandia. Dia salah satu apa direksi, jadi dia dengan istilahnya dengan mungkin agak berat buat dia terima, tetapi dia juga melihat saya pengalaman cukup di bidang marketing atau pemasaran. Cuma dia wanti-wanti bilang begini, baik saya terima, tapi Anda nggak punya pengalaman di bidang keuangan sama sekali. Nah, jadi istilahnya begini, kalau masa percobaannya nggak lulus, gitu saya Mhm. harus mundur atau dimundurkan begitu. Mhm. Dan tentu saya bilang dengan segala hormat kepada dia waktu itu dan beliau sudah almarhum, orang yang luar biasa dan saya belajar banyak sekali dari dia. Mhm. Ya kalau tanpa dia mungkin saya nggak jadi hari ini. Ya dan dia punya pengalaman bekerja apa di Timur Tengah Mhm. sebagai salah satu mungkin nggak tahu CEO nggak tahu director dan dia memang ahlinya pembiayaan alat-alat berat begitu.
ya apa alat-alat tahu ya saya nggak boleh sebutkan brandingnya karena nggak enak ya. Mhm. Lalu dia juga ahli untuk misalkan pembiayaan mesin-mesin cetak dan lain sebagainya begitu. Jadi dan saya belajar dari dia dengan luar biasa. Orangnya sangat disiplin, Mhm. orangnya sangat apa ya apa ya boleh dibilang tuh sangat lugas gitu dan Aha. orangnya nggak bertele-tele ya. Dan Mhm. dia paling marah kalau saya atau apa pakai atau di kantor tuh untuk perhitungan sederhana pakai kalkulator. Dia marah sekali gitu ya karena dia Mhm. bilang kita mesti melatih otak kita. Kalau Mhm. yang hitungan gampang-gampang jangan pakai alat dong, dia bilang Mhm. gitu. Nah, saya baru dulu saya nggak mengerti maksud dia, tapi lama-lama saya mengerti bahwa kenapa dia tidak mengizinkan pakai alat Mhm. supaya otak kita terlatih. Ya Mhm. mudah-mudahan ada yang mendengarkan di sini yang sering-sering pakai alat ya. Sekarang-sekarang ini tuh ada kecenderungan agak semuanya mau pakai alat gitu. Yang Mhm. sederhana aja ya minta maaf ya pakai alat. Nah, barangkali dengan adanya pengalaman saya ini Mhm. dan saya adalah contohnya bagaimana saya menjadi bisa lebih cepat berhitung itu karena nggak pakai alat begitu ya. Tentu Mhm. kalau yang penting-penting harus dicek ulang pakai alat gitu, tetapi Mhm. yang biasa-biasa dalam diskusi dan sebagainya gitu, dan itu kan bukan di dokumen. Nah kalau dokumen ya Mhm. nggak boleh salah sama sekali, tapi Yes. pengertiannya adalah belajar menghitung tanpa alat. Dan Belajar saya menghitung tanpa alat. ya belajar menghitung tanpa alat. Jadi contoh, kalau kita ke Superindo atau Alfamart atau apapun Mhm. namanya kalau di sana bila apa membeli 3 barang dengan perhitungan sederhana yang angka ribuan-ribuan ya Mhm. wajarnya nggak perlu pakai alat Mhm. kecuali angkanya kerintil begitu ya. Toh toh akhirnya nanti ada di cash registernya juga kan Mhm. yang apa angka yang realnya. Nah, jadi itu mungkin pengalaman yang luar biasa yang saya alami saat itu. Awalnya Mhm. saya mungkin agak sedikit berbingung, tapi akhirnya saya mengerti. Lalu yang kedua, apa dia memberikan pengalaman selama karirnya dia itu dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh gitu. Mhm. Ya, mengajarkan saya itu dengan sungguh-sungguh, nggak pakai apa sih sayang-sayang untuk tidak kasih ilmunya Mhm. begitu ya Ya. dipelit-pelitin ilmunya enggak dan dia cuma bilang kalau masih nggak jelas tolong bertanya gitu ya jadi itu mungkin salah satu pelajaran juga leadership ya yang penting Mhm. ya dimanapun kita berada entah di perusahaan entah di organisasi ataupun dimanapun bahwa kita jangan malu bertanya kalau kita nggak tahu ya. Jadi itu yang kedua, yang ketiga dia juga mengajarkan mengenai disiplin waktu. Mhm. Ya, untuk waktu itu dia sangat-sangat disiplin dan betul-betul dia bisa marah kalau kita misalkan datang ke ruangan meeting terlambat gitu Mhm. tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan orangnya sangat sederhana cara berpikirnya eh, tidak apa ya tidak jelimet gitu tidak ruwet Mhm. gitu ya makanya dia apa bisa berhasil saya rasa itu juga salah satunya dan saya belajar banyak dari dia juga mengenai eh, manajemen dan lain sebagainya dan terutama dia mengenai resiko pembiayaan itu kan pasti ada gitu orang Mhm. nggak bayar dan lain sebagainya Mhm. dan dia secara terus-menerus memberikan contoh-contoh yang dimana kalau kenapa sih orang nggak bayar perusahaan Mhm. itu nggak bisa bayar tuh kenapa sih sebabnya apa gitu dan itu betul-betul sangat membuat saya apa sih menyerap ilmunya dengan Mhm. luar biasa banyak ya apa Yes. dan saya betul-betul sangat bersyukur lah punya punya pimpinan punya bos seperti dia
Mungkin kira-kira begitu ini sementara. Yes. Oke, that's why beliaunya Pak Denny Surmansyah adalah penerima award, ada Triple A Award di 2025 Asian Institute Yes, of Management, lalu sebagai General Secretary Association of Financial Services Asia ya, Pak iya, Denis ya. Itu iya. karena beliau penyerap ilmu yang baik gitu ya. Sponnya waktu itu benar-benar spon baru dan sekarang sudah jadi masif ya. Spon ini sekarang sudah jadi apa namanya? Sudah menjadi Pak Denis yang saat ini ada di hadapan saya seperti itu. Well, Pak Denis seperti biasa ya, seperti pertanyaan saya Ya, eh, dengan narasumber yang lain juga. Selalu saya tanyakan Pak Denis, cita-cita waktu kecil seperti apa sih? Seperti saat ini kah atau ada dream yang kayaknya masih ke height atau seperti apa? Boleh berbagi. baik ini pertanyaannya yang mudah tapi jawabnya susah. Yang sudah pasti kepinginnya jadi orang kaya gitu Ya, ya. oke. Meskipun saya bukan dari keluarga orang kaya Mhm. gitu, tapi cita-cita saya waktu itu pokoknya ingin jadi orang kaya. Saya nggak mengerti waktu itu jangan-jangan juga yang disebut orang kaya belum terlalu mengerti begitu. Mhm. Ya mungkin masih di dalam imajinasi atau apa, tapi pokoknya intinya begitu. Sementara saya juga berpikir apakah semudah itu jadi orang kaya, Mhm. kecuali kita anak orang kaya, ya. Sudah banyak juga anak orang kaya, kitanya juga nggak berhasil karena kita mungkin malas dan lain sebagainya, dan itu juga sering terjadi. Oleh karena itu, dengan dasar itu, saya mengerti bahwa saya perlu bekerja dengan baik, Yes. dengan integritas yang tinggi, supaya saya bisa, waktu itu simpelnya, supaya bisa jadi kaya, gitu. Mhm. Padahal, mungkin kalau sekarang ditanya, apakah salah jadi kaya? Enggak. Tapi kalau ditanya apakah itu satu-satunya tujuan kita hidup, enggak Mhm. juga, ya. Nah, jadi ini serba salah, ya, Mhm. karena sudah berjalannya waktu saya baru bisa menjelaskan yang cita-citanya dulu kepingin kaya, ya itu nggak ada yang salah, tetapi kayanya itu seperti apa tuh Mhm. kalau disebut kaya cuman uangnya banyak, lalu temennya banyak, koneksinya banyak, atau apa sih Mhm. sebenarnya gitu ya. Ya mungkin sederhananya uangnya banyak supaya bisa kemana-mana, bisa bisa jalan sini, jalan sana, mau makan enak, mau makan yang nggak enak, semuanya bisa gitu. Tetapi saya makin lama makin mengerti sebenarnya nggak sesederhana itu. Orang yang kaya itu belum tentu yang duitnya banyak. Contoh, orang yang tidak punya penyakit itu juga Mhm. orang yang kaya. Ya, Mhm. karena apa? Penyakit itu luar biasa menyusahkan kita. Kita dengar terlalu banyak korban-korban untuk sakit penyakit yang akhirnya selalu kita bertanya, kekayaan untuk apa? Kan Mhm. gitu. Iya, tapi kan kalau nggak kaya nggak bisa bayar rumah sakit, kan gitu. Mhm. Oh, jadi mau kaya supaya bisa bayar rumah sakit, saya bilang. Kan nggak begitu kan, saya Ya, bilang ya. Jadi konsepnya bukan gitu. utama konsepnya jangan seperti itu, benar Mhm. ini. Jadi silakan kaya, nggak ada yang melarang. Mhm. Karena di Alkitab juga tidak ada yang melarang. Yang Mhm. tidak boleh adalah cinta akan uang. Yes. Saya ulang ya, Mhm. cinta akan uang. Bukannya uang, uang nggak ada masalah gitu. Tapi begitu masuk ke kategori cinta akan uang, disitulah timbul masalah yang besar. Nah, jadi ya itu perjalanannya jatuh bangun, ya Mhm. kerja keras, di mana apa saya bisa apa berkeluarga juga tentunya dengan istri, anak kayak gitu, dengan perjuangan, pernah hilang pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, di saat begitu banyak kewajiban dan lain sebagainya, tapi benar-benar kita membuat kita menjadi
tabah dan kita lebih lebih bergantung kepada yang punya hidup kita, yaitu Tuhan kita. Kurang lebih begitu ini. Yes. Baik, Pak Denis mungkin boleh cerita ini bagaimana awal dengan pengalaman awal dengan Tuhan, bagaimana perjalanan iman Pak Denis dimulai mungkin ya. Apakah dari kecil atau kapan Pak Denis pertama kali merasakan kebaikan Tuhan secara nyata dalam hidup Pak Denis? Waduh, ini pertanyaan kedua yang sulit juga. Tapi kayaknya Indi memang pinter mencari pertanyaan yang susah ya. Tapi saya coba jawab ya. Nah, saya ini kan dari keluarga Kristen ya, dari Hmm. mulai kakek saya, papa saya, dan tentunya saya. Tetapi ya Kristennya ya Kristen yang belum waktu itu mengerti bahasa saya ya. Yang disebutnya Kristen itu apa sih sebenarnya? Apa cuman karena ke gereja Mhm. terus memberikan persembahan, tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, atau seperti apa gitu. Dulu-dulu ya nggak mengerti, ya. Pokoknya kalau seminggu nggak ke gereja, rasanya ada yang hilang sesuatu. Tapi ada juga yang senang kalau misalkan zaman dulu kan ke gereja banyaknya onsite kan, nggak seperti sekarang Hmm. kan, Ya. ada teknologi. Jadi kalau hari Minggunya hujan, waduh tepuk tangan saya. Kenapa? Nggak perlu ke gereja kan? Alasannya takut sakit gitu. Ya, terus minggu depan sama lagi begitu juga seneng. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa ada alasan itu karena gerejanya ada di mall. Satu hari bisa 3 kebaktian atau 4 kebaktian seperti itu. Nah, jadi tentunya berbeda. Lalu apa sih yang menyebabkan barangkali saya bisa lebih mengerti? Eh, Jujur aja cukup lama saya juga nggak pernah baca Alkitab kayak gitu ya. Jadi waktu menikah dengan istri saya, pendetanya memberikan Alkitab. Waktu pemberkatan itu juga nggak disebutkan jangan lupa baca ya dari apa yang pendeta tersebut gitu ya. Dan sampai di rumah ya benar nggak dibaca, ditaruh di lemari gitu ya. Nah, andaikan hari itu dikasih tahu oleh pendetanya pada saat pemberkatan, misalkan gitu ya, belum tentu saya baca kan. Ya. Hmm. Apalagi nggak diucapkan. Nah, mudah-mudahan ada pendeta yang mendengar di sini yang suka memberi apa melakukan pemberkatan nikah, jangan lupa paling tidak memberikan apa ya, memberitahukan kepada pasangan yang baru diberkati pernikahannya. Jangan lupa baca ya, gitu. Karena biarpun seperti itu belum tentu dibaca. Mhm. Ya, karena alasan macam-macam, karena eh, sibukkan lah inilah itu dan yang udah pasti saya juga baru mengerti sebenarnya kenapa orang nggak mau baca Alkitab dan lain sebagainya atau malas itu karena iblis paling suka supaya kita nggak mendengar kembali lagi kabar baik ya. Nah, ini kelihatannya sepele, tetapi saya di ruangan yang terbuka ini, di radio ini, saya betul-betul menyarankan bahwa jangan lupa mendengar atau membaca. Mendengar membaca aja belum tentu kita jadi lebih benar loh, apalagi enggak. Kan gitu aja sederhananya. Kita Yes. membaca, kita mendengar tiap hari dengan harapan kita jadi lebih, belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya, kita sudah melihat terlalu banyak yang kejadian-kejadian saya nggak boleh sebutkan apapun karena ini ruangan sangat terbuka ya. Jadi tapi paling tidak ada yang mengingatkan kita kalau kita udah mulai ngawur bahasa saya ya. Mhm. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi mulai saya sendiri merasa sudah terlambat sebenarnya bacanya. Cuma saya ingat ke sekitar tahun mungkin 2000-an ya, awal 2000-an. Saya lupa tepatnya tahun berapa, seorang yang sangat saya hormati, sudah almarhum juga, dia bertanya kepada saya, Denis baca Alkitab enggak? Nah, saya bilang, enggak.
Kenapa males ya katanya. Ya saya bohong-bohongin dia aja gitu ya. Iya, saya bilang saya sibuk nih Pak. Saya bilang jadi nggak sempat baca. Ah, bohong aja katanya. Itu memang pasti nggak mau aja, nggak mau baca gitu. Oke, boleh kasih saran Kak? Dia bilang, oh tentu Bapak saya sangat hormati. Udah baca aja Amsal satu hari satu pasal. Kan ada 31 tuh. Hmm. Satu hari satu, dia bilang. Satu hari satu. Jangan jangan lupa gitu. Yang nggak perlu sampai 31 cuma bulan Februari karena tanggalnya cuma 28 atau 29. Ya, yang lain ada yang 31, ada yang 30. Jadi saya baca kitab Amsal itu bertahun-tahun dan nggak mengerti sebenarnya nggak cukup baca itu. Tapi sekitar mungkin 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu kemudian saya aktif di Full Gospel Businessman juga. Nah, saat ini saya duduk sebagai anggota Badan Pengawas. Nah, di zamannya periode nasional presiden yang lama, kami diwajibkan istilahnya mendengar Injil yang 4 Injil itu selama 40 hari. 40 hari terus-menerus 4 kali. 4 kali putar. Jadi Hmm. 160 hari. 4 Injil ya, yang perjanjian baru. Dan saya berharap ini bisa didengar juga bisa dipraktekkan ya. Dan nggak cukup mendengar saja. Kami diminta untuk menulis remanya, refleksinya apa. Nah, dibentuknya WhatsApp group nggak boleh lebih dari 10 orang supaya bisa berinteraksi, tapi nggak boleh tiap hari berinteraksi. Misalkan hari ini saya menulis, Indi menulis, 8 orang lagi menulis, terus kita sore-sore nanya, Indi kamu kok nulisnya begini, maksudnya apa gitu. Nggak Hmm. boleh, karena orang punya ini sendiri masing-masing, setiap itu tidak punya hak keharusan apa, mesti sama. Kita bacanya atau mendengarnya bisa punya pengertian yang berbeda. Justru kalau sama kita aneh. Jangan-jangan kita bukan manusia tapi robot, ya kan? Nah, nanti seminggu sekali kita ketemu ngobrol. Misalkan ada ada apa hal-hal yang kita ingin tanya, apa sih itu Indi waktu kamu tulis di hari itu apa sih maksudnya? Boleh nggak dijelasin? Nah, itu silakan. Dan jujur, saya sangat diberkati dan saya sangat bisa mengerti untuk apa menjadi orang yang lebih baik di hadapan Bapa setiap hari. Kita semua berdosa, ya, punya salah dan iblis suka sekali kalau kita bikin salah, ya, di banyak hal. Nah, jadi Ada alasan itu yang mendakwa ya Pak Denis ya. sangat dan dia Ada tidak alasan. peduli kita dan tujuan iblis kan satu, dia membawa kita ke neraka. Iya. Sederhana itu, ya. Nah, orang banyak yang nggak sadar, termasuk saya juga dulu seperti itu. Kurang lebih begitu dulu deh, sementara ini. Hmm. Jadi emang penting banget untuk baca firman. Kalau yang berikutnya nih, Pak Denis, tadi pengalaman ya. Kalau Pak Denis kan ada di bisnis ya, di apa Ya, namanya, ada di marketplace lah kalau kita bahasanya tuh kalau boleh pinjem tuh biasanya lebih familiar tuh di marketplace. Tantangannya seperti apa sih Pak Denis sebagai anak Tuhan? Apakah seperti apa yang paling sulit yang mungkin Pak Denis pernah hadapi? Tadi sempat diceritain di spill sedikit di depan ya. Ada ini dan itu mungkin. Terus bagaimana Pak Denis melihat tangan Tuhan bekerja dalam situasi tersebut? Tantangan yang mungkin pernah Pak Denis lewatin dan bisa dibagikan buat Gunsauli dan itu Pak Denis pandang itu adalah benar-benar kayak yang campur tangan ya. Tuhan. Baik, terima kasih Indi dan ini pertanyaan yang sangat bagus. Godaan yang paling besar di bidang marketplace, entah kita pemilik atau kita pun apa profesional, misalkan adalah menjaga integritas, ya karena
jujur. Kadang-kadang kalau orang dunia istilahnya bilang kalau bisa jangan jujur, kenapa kan gitu, gitu. Kenapa harus jujur kan gitu kan? Ya, tapi sebenarnya malah mesti dibalik. Kenapa kita nggak jujur? Gitu. Bukannya kenapa jadi nggak jujurnya, tapi ya kita kenapa tidak bisa bertindak jujur? Ya tentu ada harganya kalau kita jujur ya. Eh, saya ingat satu pengalaman yang sangat menyakitkan kalau dibilang boleh dibilang bahasanya sekitar mungkin 24 tahun yang lalu ya. Jadi masih terekam dengan baik di mana saya pernah menjabat satu pimpinan di suatu perusahaan, tapi saya dilaporkan oleh nasabah yang tidak membayar, malah saya berurusan dengan hukum, ya, dan saya tentunya kembali lagi karena saya nggak merasa bersalah, saya tidak boleh tidak harus apa ya kukuh mempertahankan integritas saya. Ini maksudnya mengerti ini kenapa ya, nah, gitu ya. Karena saya tidak mau memakai sesuatu untuk bisa mempengaruhi, karena saya anggap saya tidak bersalah, gitu. Dan ternyata akhirnya mungkin bagi orang dunia saya dibilang bodoh karena tidak mau pakai backing, tidak mau punya orang kuat, orang sakti istilahnya, gitu. Nah, mungkin juga saat itu saya nggak punya kenalan, jadi saya juga nggak lakukan itu ya. Meskipun tentunya kalau mau dicari bisa aja. Akibatnya adalah tentunya cukup tragis, di mana saya harus mengalami satu peristiwa yang tidak enak gitu, ya. Sehingga saya harus dirutankan lah istilahnya bahasanya, ya. 2 malam dirutankan. Ya. Kalau yang ahli hukum bisa mengerti maksudnya apa ini, ya. Tapi dibilang menyesal ataupun tidak menyesal, akhirnya saya merasa ini juga rencana Tuhan. Kenapa? Karena saya mempertahankan integritas itu sehingga saya harus mengalami hal ini, tetapi di malam pertama saya mengalami baptisan Roh Kudus. Wow. Saya ulang, baptisan Roh Kudus di malam pertama itu, ya. Dan baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya yang tidak bisa dibeli sampai hari ini. Ya, Yes. kalau ada orang punya bilang, saya ada 100 miliar, saya mau nanti malam mengalami, tidak bisa, ya, kecuali yang fake, gitu ya. Kalau yang fake nggak ada gunanya. Nah, jadi itulah yang saya barangkali di dalam kehidupan saya yang sangat-sangat berharga, bahwa mempertahankan integritas itu punya harga, nggak bisa kita kompromi. Ada akibatnya, iya akibatnya ada. Orang dunia pasti mentertawakan saya. Dia bilang lu kan bisa cari si ini, si itu, minta minta bantuan dan sebagainya, kan gitu. Tapi ya mungkin sebagian akan menganggap saya bodoh, tapi saya berkeyakinan bahwa saya melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi saya merasa ya sudah, itu satu proses yang saya harus lalui dalam kehidupan saya, dan saya tidak ada yang bertanya, menyesal nggak Den waktu itu seperti itu? Ya, dibilang nggak menyesal ya pasti menyesal, tapi akhirnya dibayar dengan satu hadiah baptisan Roh Kudus itu yang datang dari Tuhan sendiri. Rasanya nggak ada yang saya bisa apa ya sampaikan ucapan terima kasih. Nggak ada yang cukup. Mau 1.000 kali sehari, 1.000.000 kali sehari mengucapkan terima kasih, nggak cukup. Karena nggak bisa dipesan yang beginian. Ya, saya tahu ini nanti di ruangan terbuka begini banyak polemik, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ada yang mau iseng-iseng coba ntar malam, ya nggak apa-apa juga. Siapa tahu Ya, dibaptis semua, dibaptis benar. semua, ya dibaptis semua dengan Roh Kudus. Wow, itu satu pengakuan yang luar biasa. Dan sejak itu tentunya saya lebih mengerti bahwa kalau orang bilang Tuhan ada dan nggak ada, saya bisa bilang Tuhan itu ada. Saya ulang ya, Tuhan itu ada. Kalau soal orang nggak percaya nggak ada, nggak masalah.
Ya, Ya. apalagi kalau orang yang ateis, kan nggak percaya Tuhan. Mhm. Atau agnostik, nggak dibilang percaya enggak, dibilang nggak percaya percaya, gitu. Nggak apa-apa. Tapi saya mau saksikan di hari ini, 15 April ini, di depan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu ada. Ya, kalau masih nggak percaya, nggak masalah. Yang udah pasti saya tidak berbohong, karena saya tahu akibatnya luar biasa kalau saya berbohong. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi, the Lord is there. Yes. Tuhan itu ada. Ya, jadi ayo kalau yang masih belum percaya, mari berlomba-lomba. Ya, karena apa? Satu kerugian yang luar biasa kalau kita nggak percaya Tuhan. Contoh aja deh, kalau kita lagi kesusahan, ada masalah, mau datang ke mana? Datang ke saya, datang ke Indi, kita juga banyak masalah masing-masing. Kita Mhm. nggak bisa bantu. Kita datang sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan udah, kalau saya berdoa nggak didengar-dengar, belum tentu kan didengar. Saya bilang, taunya nggak didengar gimana? Kan, Mhm. iya kan? Yes. Barangkali Tuhan memberikan yang jawabannya nanti jawabannya lebih baik dari apa yang kita doakan. Masalahnya, kadang-kadang manusia itu minta terus. Mhm. Ayo, minta terus, minta ini, minta itu, minta itu. Salah nggak? Enggak sih, cuman rasa-rasanya sekali-kali jangan minta. Ya, sekali-kali adalah ucapan syukur. Ya. Kalau minta terus sebenarnya Tuhan udah tahu kok apa yang mau diminta. Cuman kita yang kita kurang sabar. Makanya kan dalam ayat Alkitab selalu ada bilang, My time is not your time. Nah, waktu saya adalah bukan waktu kita, gitu. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Masalahnya kita aja yang kurang sabar. Ya, Mhm. dulu saya juga nggak mengerti, tapi lama-lama saya lebih paham maksudnya apa. Dan ayat-ayat itu satu pun tidak ada yang bohong. Satu pun tidak ada yang punya arti. Saya kemarin dulu, bukan kemarin, udah cukup lama, nah, bicara dengan beberapa ahli teologi lah, doktor-doktor teologi gitu. Mau bicara mengenai, ini loncat sedikit ya, mumpung saya masih Boleh. ingat, Yes. radikal atau radical grace atau hyper grace, ya, Mhm. di mana dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan sudah selesai. Terus saya bilang, oke, dosa kemarin, dosa hari ini selesai, saya mengerti. Kemudian ini mau Paskah supaya kita ingat nanti Mhm. Jumat Agung juga beberapa hari lagi, ya kita bisa mengalami ini, ya. Lalu yang saya nggak mengerti, masa dosa yang belum dibikin udah hapus? Saya bilang, dosa yang besok gitu kan maksudnya. Mhm. Udah, mereka nggak bisa jawab. Saya bilang kalau gitu gini, saya boleh tanya nggak? Saya nggak belajar teologi, saya cuma tanya satu hal. Kalau orangnya masih nggak benar hidupnya, lalu gimana? Masih berlaku nggak? Saya bilang tadi sudah selesainya. Oh, dia bilang kalau sudah ikut Kristus hidupnya harus benar. Mhm. Oh, saya bilang kalau jawaban begitu, saya bilang anak SD juga bisa jawab, Pak. Saya bilang, saya nggak perlu tanya Bapak yang doktor-doktor. Ya. Nah, ini yang terjadi. Dan saya menangis hari-hari ini apabila kita masih bisa dikelabuin oleh yang seperti ajaran seperti ini. Saya tahu ini omongan ini pasti ada yang nggak suka sama saya, dan saya suka kalau ada yang marah sama saya. Kenapa? Ayat Alkitab paling tidak ada tiga yang bicara mengenai pengadilan Kristus. Saya ulang, pengadilan Kristus. Nah, kalau itu memang sudah nggak ada, saya bilang izinkan aja dihapus. Ngapain toh nggak ada? Saya bilang, tentu nggak ada yang berani. Jangankan hapus, koma dipindahkan aja nggak berani. Ya karena semua yang ayat yang di dalam Alkitab itu keluar dari mulut Allah, dari mulut Bapa kita. Bukan abal-abal, bukan dibikin-bikin seperti itu. Tidak. Ya, dulu kalau orang berargumentasi begini, saya cuma diem, melongo gitu. Saya nggak bisa jawab. Sekarang ini saya lumayan lah bisa menjawab.
karena udah lebih mengerti bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Luar biasa. Ngomong-ngomong, saya tahun ini nanti Sweet Seventeen, 71. Keren. Eh, Apa sesehat ini memang gitu ya kalau di dalam Tuhan ya, Pak Iya, Denis ya. jadi apa, memang jangan deh kita itu apa ya, saat bangun tidur pagi aja, misalkan tadi pagi gitu ya, berapa banyak orang yang nggak bisa bangun pagi. Kemarin saya di gereja di sini, Sydney, kebenaran pendetanya bilang ada dua orang, satu di Sydney, satu di Jakarta, masih muda-muda, kena penyakitnya nggak tahu apa, koma, dua orang. Bayangin, kita masih bisa bangun pagi, masih bisa ketemu ini di ruang ini, begitu, bisa main apa? Kita bisa berdiskusi, tanya jawab. Bayangin, sementara ada dua orang yang paling nggak kita tahu menderita, mesti bayar lagi. Hmm. Nah, ini kadang-kadang kita harus kita lihat seperti ada satu lagi, tapi orangnya udah meninggal, seseorang yang telah aktif di pelayanan. Komanya, jangan kaget ya kalau saya sebut nih India atau pendengar kaget. 13 tahun. Saya 13 ulang, tahun. 13 tahun. Bukan 1,3 tahun. 13 tahun. Akhir tahun kemarin sudah dipanggil. Bayangin penderitaan yang bersangkutan seperti apa dan orang-orang di sekelilingnya. Nah, kita jangan anggap enteng yang seperti ini. Tapi at the same time kita juga nggak usah takut tentang kematian. Kenapa? Karena pasti terjadi, cuman nggak tahu kapan. Ya, dan ini sangat salah kalau kita mati takut gitu. Menurut saya nggak perlu ditakutin. Kalau masih ada yang ditakutin, berarti masih banyak yang mesti diberesin barangkali. Saya nggak tahu. Ya, Hmm. kalau sudah diberesin semua, ya mestinya nggak usah takut-takut amat lah. Ya, karena Hmm. kenapa? Kita semua punya ujungnya. Yes. Bayangin kita semua yang ada di dunia nggak ada yang mati. Ya bukan 8 miliar lagi penduduk dunia. Jangan-jangan 1.000 miliar orang. Ya kan? Nah ini dari hal-hal yang kecil aja Tuhan tuh memang luar biasa. Nah pertanyaannya, dari sekarang sampai di ujungnya sebelum kita meninggal, apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau bekerja, bekerja dengan baik. Kalau punya bisnis, lakukan itu dengan baik. Kalau bekerja di perusahaan, lakukan itu dengan baik. Aktif di pelayanan, dimanapun, lakukan dengan baik. Ya, karena itu simpelnya satu. Apa yang kita lakukan menyenangkan hati Bapa nggak sih? Gitu. Jangan kan berarti Bapak yang hidup, yang fisiknya kita bisa lihat, tapi yang Bapak yang di surga yang paling penting lagi. Karena itu yang tidak bisa apa sih, bisa disogok atau apa ya, pura-pura kayak gitu-gitu nggak bisa. Ya jelek aja gitu, bagus ya bagus. Ya jadi mungkin pesan-pesan ini aja yang saya apa bisa share dengan teman-teman semua yang mendengarkan. Saya juga banyak masalah, saya juga nggak sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kurang lebih Yes. begitu ini ya. Saya nangkapnya begini, jadi anak Tuhan tuh berarti berani hidup dan berani mati. Karena Tuhan yang Yes, kasih hidup ya. yes, Berani hidup karena kita harus membereskan sesuatu yang kita tahu memang itu kesalahan kita. Dan kalau ya, berani mati artinya kita nggak takut karena semua orang akan mengalaminya ya, Pak Denis ya. ya, Nggak ada yang ya. bisa kita hindari. Selama kita hidup harus melakukan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Saya jadi nanggap Amin. pertanyaan berikutnya sudah dijawab oleh Pak Denis karena Yes, momen-momen yang bisa dibilang tragis, momen-momen yang tragedi itu menjadi momen transformasi dari Pak Denis mengalami baptisan Roh Kudus ya. That's why yes, Kali kalau Anda mau trial nanti malam, wah itu juga keuntungan nempel di kita loh. yes.
Tinggal Silakan pek-peknya. Iya kan? berlomba-lomba, silakan berlomba-lomba Berlomba-lomba. ya. Kalau perlu dengan nangis-nangis, firman Tuhan saya ingin mengalami gitu ya. Mm-mm, Dan saya mm-mm, percaya kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, itu akan terjadi. Kalau belum terjadi, nggak masalah. Jangan merasa perlu menyesal atau apa. Tidak, tidak masalah. Ada saat-saatnya. Saya sendiri nggak pernah mm, mengerti hal ini. Boro-boro apa berencana begitu ya. Barangkali orang dulu kalau waktu diomongin sebelum kejadian disebut baptisan Roh Kudus kayak apa aja saya nggak ngerti. mm, Saya nangkep tapi saya nggak ngerti kan gitu. Meaningnya yang nggak ngerti. Saya ngerti baptisan Roh Kudus itu bahasanya tapi belum pengertiannya. Tapi begitu saya melewati itu saya mengerti. Oke, karena pada saat itu adalah jam sekitar jam 2 jam 3 pagi itu ya. Saya capek sekali waktu itu. Dan sinar yang luar biasa terang. Yang kita suka lihat di film-film atau di mana gitu ya. Atau di YouTube atau di mana. Itu masuk di sini ubun-ubun saya ini. Terus masuk ya. Dan kira-kira di sekitar jantung paru-paru saya itu. Saya mendengar satu suara. Anakku, jangan takut. Lalu sinar apa cahaya itu terus lewat apa turun lewat kaki saya. Bayangin, bisa nggak kita pesan kayak begitu? Kalau mau beli istilahnya, nggak bisa, nggak bisa. Jadi memang nggak semua. Tapi kalau kita harus mengalami karena satu dan lain hal, ataupun karena nggak punya masalah tapi mengalami itu anugerah yang luar biasa. Ya, anugerah yang luar biasa. Makanya saya bilang kalau orang masih nggak percaya Tuhan itu ada, ya memang sulit gitu ya. Tapi begitu yakin mereka ada, jangan sampai ya saya sih percaya tapi hidup saya kok susah begini ya gini gitu kan. Seperti itu. Menurut saya itu nggak bisa dijadikan alasan mm, ya. Hidup susah ya nggak usah jauh-jauh di sekeliling kita. Ini di Australia ini yang homeless ini makin banyak ini. mm, Beda sekali dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Banyak sekali. Kadang-kadang saya menangis, ya saya bilang saya masih bisa menikmati makan yang enak. Mereka diam di di emperan begitu. Malah di Jakarta aja sudah mulai hampir-hampir nggak ada lah gitu ya. Di sini banyak sekali perempuan muda-muda gitu. Aduh, kemarin dulu di satu tempat sebelum saya gunting rambut, ada seorang ibu, dia bawa karton begitu, dia bilang saya homeless, nggak punya rumah, punya cucu 3. Nah, saya ngobrol sedikit, saya kasih uang sedikit. Orang Romania yang tinggal di Australia, cucunya 3. Pakaiannya bagus atau apa gitu. Bukannya kayak gembel, compang-camping gitu. Enggak. Bayangin, saya lihat seperti itu. Aduh Tuhan, Engkau terlalu baik buat kehidupan saya dan keluarga. Bayangin dia mesti berdiri di depan supermarket seperti itu. Dan saya yakin dia juga nggak mau seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa menghargai. Kalau dibilang kasih Tuhan itu seperti apa, ya contohnya yang satu-satu kayak begitu. Kasih Tuhan tuh bukan berarti nanti dikasih rumah sekian besar, mobil sekian bagus. Ya silakan aja, nggak dilarang untuk itu. Silakan kerja keras. Nanti sudah bekerja keras, sudah berhasil memberi juga untuk pekerjaan lebih banyak lagi. Malah sebenarnya kan ayatnya di Markus 12, Tuhan lebih menghargai pemberian si janda miskin yang memberikan 2 peser. Kalau nggak percaya silakan baca aja di Markus 12 40 sampai 44 kalau nggak salah. Yang sebelumnya orang kaya memberi, tidak ada komentar dari Tuhan. Ayatnya bilangnya begitu, bukan saya yang ngomong. Ya, mm. jangan marahin saya dan lemparin saya pakai telur. Ya, kalau kalau orang kaya terus nggak pengen di apa nggak disebut jangan saya yang dilempar itu ayatnya yang bilang begitu. Tapi begitu si janda miskin, langsung Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini adalah persembahan yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita kaya, duitnya banyak memberi, ya
nilainya beda. Namanya juga duitnya banyak. Hmm. Tapi kalau dia yang janda miskin kemudian punya dua peser, dia berikan segala-galanya, gitu. Ya, terus ada orang yang bilang ya kalau gitu Tuhan nggak peduli, gua nggak usah kasih. Ih, nggak apa-apa, nggak mau ngasih. Emang Hmm. dilarang, emang Ya, diharuskan, nggak masalah. Itu namanya mungkin yang disebut keikhlasan. ya, Ya, karena ada juga ayatnya kalau memberi itu harus juga dengan senang hati, jangan terpaksa. Ya, tapi nanti lama-lama kalau Roh Kudus di dalam kita sudah apa ya berkarya, itu kita hal-hal beginian itu meskipun banyak orang salah menyalahgunakan, tapi saya pikir itu urusan dia sama Tuhan lah. yes. Jadi contoh, ada kemarin dulu saya terima email. Ini contoh-contoh kecil begini ya, biar biar nyata. Yap. Jadi dia pelayanan di Indonesia itu yang pakai pesawat kecil gitu, kecil itu loh ke pedalaman-pedalaman. Nah, rupanya bannya rusak. Jadi dia bilang, ini kita perlu apa? Perlu ganti ban. Ya, Hmm. intinya dia minta donation lah ya, Hmm. sumbangan. Ya, tentu saya nggak bisa kasih banyak juga ya. Hmm. Langsung apa? Saya langsung buka donation itu ada angkanya, saya ambil kartu kredit saya langsung karena saya nggak tahu dikirim kemana kan nggak punya rekening ya, cuman dia bilang pakai kartu kredit aja kan. Dia dia ada apa satu semacam mekanisme Hmm. donation seperti itu dan itu umum ya. Udah saya kirim, nggak lama kemudian sekitar 5 menit dijawab terima kasih atas donasinya. Saya memberikan itu, saya bukan ingin disebut, wih, Dennis hebat ya memberi. No, 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 no. Tidak. Kenapa? Karena saya juga memberi bukan bukan cukup untuk beli ban itu, nggak cukup sejujurnya. Tapi paling tidak saya menabur. Siapa tahu orang lain juga mengikuti Ya. apa-apa yang saya lakukan. Nggak ada artinya, ya. Tapi hatinya langsung plong. Nah, perjuangannya bukannya nggak ada ini. Sebelum saya tulis itu, bukan tulis kartu kredit, iblisnya bilangnya begini. Dah, saya Denis nih, cuma nyumbang segitu aja malu-maluin katanya. Gitu, nggak usah lah katanya. Iblis tuh begitu. Hmm. Ya, tapi saya ngotot, saya bilang, lu diam iblis, pokoknya Hmm. tetap saya mau kasih. Nah begitu, iblis itu nggak suka kita memberi, iblis itu nggak suka kita mengasihi, ya. Melakukan firman Mereka, Tuhan ya. oh yes, Hmm. yes, yes. Hmm. Ini ya kecil-kecil, contoh kecil-kecil, ya, di mana kita kalau kita udah mengerti, udah membaca, udah mendengar firman Tuhan, itu terus bicara. Roh Kudus itu terus bicara. Dia juga alarm kalau kita mulai nggak benar dan sebagainya. Dari hal yang besar dan hal yang paling kecil sekalipun. Itu kira-kira ini. Keren. Pak Denis, ini masih penasaran sih waktu itu sempat ada doa khusus nggak sih sampai Tuhan tuh kasih pengalaman yang buat saya secara pribadi ini keren banget. Mungkin apa namanya caranya berbeda. Ini juga pernah ngalamin itu cuman nggak sekeren karena saat ini kan banyak juga Pak hal-hal yang takut eh, pasti dengan kapasiti kita masing-masing ya. Rasa takut, khawatir dan cemas karena hempasan badai yang beruntun gitu ya. Membuat kita kan menggeser posisi Tuhan kita jadi mempertanyakan. Terus kita mikir, serius nih, saya sendirian kayak gitu kan. Kayak yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tempat kita bertanya, tempat kita apa. Kita tahu Tuhan, tapi kita mempertanyakan, aku kok gini terus gitu kan. Itu banyak sih mungkin pertanyaan-pertanyaan saya mewakili. Mungkin ada dari Gunus Somli semua yang juga bertanya seperti itu Pak Denis. Mungkin waktu itu minta ke Tuhan seperti apa. Saya percaya Pak Denis itu waktu kan juga ada di posisi di mana itu kan tragis ya. Sesuatu mempertahankan Yes. integritas. Tapi justru dapat satu konsekuensi logis yang sungguh-sungguh di luar di luar harapan lah bukan ini gitu kan yang diminta tapi Pak Denis dapat eh, satu gift yang luar biasa mintanya seperti apa Pak Denis? Nah, baik. Sebenarnya saya juga terkaget-kaget mengenai peristiwa itu karena saya nggak menduga sama sekali. Malah pada saat saya beritahu,
akan dirutankan, saya telepon istri saya dan papa saya saat itu, malah dia juga terbingung-bingung. Emang kamu melakukan apa? Kamu korupsi katanya, kayak gitu-gitulah bahasanya ya. Saya bilang enggak, lo kok bisa sampai seperti ini? Ya, saya nggak tahu lah, saya bilang pokoknya saya harus jalanin dan saya bilang tolong bawakan saya Alkitab aja, titipkan aja nanti di ruangan sana, saya bilang gitu ya, supaya saya bisa baca malam itu. Dan sejujurnya eh, hari itu saya capek sekali karena dari kota lain saya nggak mau sebut, nggak enak ya. Nah, jadi eh, saya cuman hari itu apa sekitar jam 12-an malam itu hujan besar sekali. Mhm. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, saya sudah capek, saya ingin tidur. Itu, tolong jaga waktu saya tidur. Itu aja, saya nggak minta apa-apa. Wow. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, saya capek sekali. Engkau tahu apa yang terjadi. Saya sedih, saya menangis, tapi engkau lebih tahu segalanya. Dan pasti ada rencana engkau yang luar biasa. Udah, cuman begitu aja Tuhan, terima kasih. Saya mau Tapi tidur. hatinya res ya Pak Denis waktu itu ya bener-bener yang Yes, pasrah, jadi cuman minta izin untuk istirahat gitu ya. yes, Ternyata udah di cuma itu. kuncinya justru di hati yang res ya. Tidak menanggung Yes, sendirian, tidak rasa takutnya tuh dibiarkan menggelora gitu, menguasai gitu ya. yes, Ah, enggak. this is the key. Karena Berarti. apa? Mm-mm. Karena saya tahu Tuhan sudah mengetahui apapun yang akan terjadi. Ya, Yes. mau baik, mau tidak baik. Sebenarnya Tuhan itu tahu. Dan kadang-kadang kita sendiri juga sebenarnya bisa tahu. Tapi kita kadang-kadang denialnya tinggi. Ya. Sikap denialnya tuh tinggi. Merasa kita, "Oh, kan kita nggak melakukan apa-apa yang Hmm. salah. Ya. Masa terjadi kayak begitu? Mm-mm. Nggak adil dong." Kayak gitu-gitu kan Ya, ya, ngomelnya. ya. Ya, Ah, betul. saya kalau salah, saya oke. Saya Mhm. nggak salah kok. Masa Tuhan izinkan ini terjadi? Kan gitu tuh. Yes. Tuhan Tuhan diomelin gitu ya. Padahal pemikiran kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau Mhm. kita bisa bersama berpikir kayak Tuhan, nanti Tuhannya kebanyakan. Ya. Padahal Betul. Tuhan cuma satu. Ya. Kalau Mhm. kita usaha hebat Tuhan, terus kita ngapain mengasihi Tuhan? Orang kita udah jadi Tuhan. Dan sekarang udah banyak loh orang-orang merasa jadi Tuhan. Ayo, nggak perlu diperlebar lah, nggak perlu diperpanjang ini. Iya kan? Kita mengerti, sudah merasa jadi Tuhan, sudah merasa menjadi orang paling hebat, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau satu hari disentil aja itu sebentar aja udah selesai. Begitu. Dan kita kadang-kadang tidak sadar. Kita merasa dunia ini udah semakin kita kuasai dan sebagainya. Tidak, ya, tidak. Semakin rapuh, iya. Tapi kembali lagi kita jangan bersikap pesimis. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengerti segala perihal baik itu ataupun tidak baik itu. Ya. Tapi kembali lagi kuncinya, obey, patuh. Ya. Nggak ada yang lain. Ya. Karena itu yang paling disukai Tuhan. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya. Sehingga kita bisa mengerti bahwa memang tanggung jawab kita besar. Bukan kayak enak-enak kayak dapat hadiah begitu gitu. Iya, kita bersyukur keselamatan kita sudah diberikan dengan nanti apa di kayu salib dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sering ngobrol, emang Tuhan kurang kerjaan datang ke bumi terus cuma naik ke kayu salib terus 3 hari ketiga bangkit kembali. Emang kurang kerjaan saya bilang. Ya kan, emang ada yang berani. Berapa sih tuh harganya dua tetes harganya saya bayar dong. Mana ada yang berani, sekaya apapun kita. Ya, kurang lebih begitu, Andy. Wow. Ini apa? Ini pelajaran sih buat kita semua juga, Gus ya. Juga buat Indi terutama ya. Kita sering denial tadi, Pak Denis ya. Kita udah ngerasa, apalagi kalau bener ya. Bener, Yes, berani aja kalau bener. Belum tentu, karena bener pun kita juga kadang menerima konsekuensi logis yang
kita nggak harapkan sama sekali kok kayak gini gitu kan. Nanti kita Yes, nuntut lagi, kita ngomel lagi gitu ya. Karena benar. belum tentu di dunia ini segala sesuatu mungkin gitu Somlia. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah gitu kan Pak Denis ya. Yes, So yes. that's why yang kita perlukan adalah ternyata hanya datang ke Tuhan ras, nggak usah izinkan ketakutan tuh menguasai kita gitu Gus Noli. Ini pelajaran besar buat Indi Pak Denis, so hopefully juga buat Gus Noli semua nih ya. Ini keren banget, denial, ngerasa kita bener apalagi "Ah, bener, aduh nuntut macem-macem." Enggak, yang Tuhan mau ya tadi pesan dari Pak Denis, obey, sudah taat lalu rest, maka Tuhan akan menghadiahi kita dengan sesuatu yang ah tak terbayar. Pak Denis, ini karena kita diingatan baik ya, mau dong definisi kebaikan Tuhan buat Pak Denis. Ini buat pembelajaran kita semua atau buat pesan kita semua yang what is it? Banyak di antara kita ya, termasuk buat pesan semangat nih Pak Denis, buat pendengar yang merasa jauh dari Tuhan, bahkan mereka tuh sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan yang ternyata sudah ready to look, ready to use, ready to feel gitu ya. Silakan Pak Denis. Baik, makasih. Saya kasih contoh aja yang supaya gampang dimengerti ya. Serakah yang positif. Pasti ini bingung lagi. Ini Pak Denis nih bercanda terus nih. Kasih temanya yang aneh-aneh. Serakah yang positif. Ya, apa aja? Mhm. Serakah dalam memberi. Mhm. Wih, memberi itu bukan hanya uang loh. Waktu, keahlian, apa, jejaring, ya. Terus apa lagi serakah? Serakah dalam mengampuni, ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Bisa nggak? Gampang nggak? Enggak. Ada satu ayatnya di Roma itu kan apa memberi makan kepada seteru, terus memberi minum kepada seteru. Saya hari apa tuh? Kemarin pagi saya kemudian membawa renung jam 6.30 pagi ya di waktu Jakarta. Jadi 9.30 waktu apa? Saya kasih satu itu aja ayatnya. Serakah dalam mengampuni, serakah dalam mengasihi seteru kita. Ayo, mudah nggak? Nggak mudah. Tapi itu harus kita lakukan. Nah, kalau ada pendengar atau siapapun yang sudah mulai jauh dari Tuhan, ayo, belum terlambat kita berbalik. Ya. Hidup kita itu ibarat perjalanan di dalam terowongan kaca. Bisa bayangin ya, terowongan kaca, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Kita berjalan terus. Yang berhenti yang di belakang, karena kemarin. Kiri, kanan, bawah, atas, depan, jalan terus. Ya, dia ibarat pakai seperti lampu lalu lintas. Ijo, kan terus kan gitu kan. Selama kita masih belum mau dipanggil masih ijo. Nah, nanti udah mulai deket-deket, mulai kuning kan. Nah, saat kuning mulai keluar di cermin kiri kanan tuh, di kaca kiri kanan cermin kayak apa tuh kayak TV lah gitu keluar. Nih, Denis dosa yang belum diberesin. Aduh, udah mulai deg-degan saya. Saya mesti cepat-cepat karena kalau sudah kuning, nggak lama lagi pasti merah. Ada nggak lampu yang lalu lintas yang kuningnya lebih lama dari hijau atau sama dengan hijau? Nggak kan? Cepat sekali. Dan kalau sudah merah, dia tinggal turun dosa-dosa kita yang belum selesai. Dan nanti perintahnya pilih di depan itu ada pintu salah satu. Dan kebenaran katanya saya juga nggak tahu. Ini ilustrasi aja di sana itu pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena heaven sama hell kan H sama H kan. Kalau bahasa Iya, Indonesia kan S sama N kan. Langsung orang iya. pasti pilihnya S kan. Tahu. Nah, ini H sama H, bentuknya sama, warna sama. Jadi nggak ada Wow. yang tahu. Ya, dan ada lagi di bawah perintahnya kalau satu dibuka, yang satu tertutup. Nah, saya cerita ini saya lanjut sedikit.
ada teman saya, seorang udah almarhum juga, saya cerita, ya dia bilang, ya gua buka aja yang kiri, katanya gitu. Loh, kalau yang kiri hell gimana? Ya gua tutup lagi, katanya gitu. Ya maksudnya. Tapi sesudah itu saya ketemu dengan dia di Sydney ini 3 minggu kemudian di gereja. Dia panggil saya, Dennis, Dennis, kenapa? Itu ya, lu cerita dua pintu, gua nggak bisa tidur. Loh, kenapa nggak bisa tidur? Orang namanya juga guyon-guyon itu. Enggak, itu enggak guyon. Dia bilang, kalau bener gitu gimana? Terus gua mau kemana? Kalau yang dibukanya hell, bukan heaven, dia bilang. Bayangin, saya nggak perlu jejelin dia dengan ayat-ayat. Saya cuma kasih penjelasan. Sayangnya dia sudah almarhum. Dan saya percaya dia sudah di tempat yang indah bersama Bapak. Kira-kira begitu, ini ya. Ya, oke. Pak Denis, it's full banget ya, bernutrisi banget ini, terutama buat Indi. Dan ini saya sangat berharap Gun Somi juga dapetin hal yang inti dari apa namanya berita baik, kabar baik gitu ya, Gun Soli ya. Itu. Pak Denis, terima kasih buat waktunya. Hopefully Terima next kasih. time kita bisa ngobrol lagi dengan Siap, siap. tema. Kapan aja. Ya, Yes, asal kasih oke. tahu aja. Ya, Yes. we, Mm-mm. we Oke. love you all, Indi, dan semua Ya, thank pendengar you. yang saya kasih. We love you. God bless. Gun God Somli ya, kami bless. berharap ini boleh menjadi Ya, berkat untuk Anda. ya. Dan saya Indi, Bye-bye. yes, Dah. Indi dan juga